Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga anak-anak kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, Pak Guru ucapkan selamat kepada anak semuanya yang sudah naik kelas 6. Dan 1 tahun lagi anak-anak akan lulus SD dan masuk ke sekolah SMP atau ke tingkat pertama. Pada pembelajaran yang pertama ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1 pelajaran yang pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menyampaikan 2 sub materi. Yang pertama adalah sekilas pengenalan Quran Surah Al-Kafirun. Yang kedua, membaca tartil Quran Surah Al-Kafirun. Pada sub materi yang pertama, tentang sekilas pengenalan Quran Surah Al-Kafirun. Islam memiliki dasar akidah dan ibadah yang jelas dan pasti. Akidah dan ibadah dalam agama Islam bersifat mutlak dan mengikat. Tidak bisa dicampur dengan keyakinan agama lain. Umat Islam harus berpegang teguh kepada akidah dan ibadah agama Islam. Namun begitu, Islam juga mengajarkan kepada umatnya menghargai keyakinan agama lain. Setiap agama memiliki keyakinan dan tata cara ibadahnya masing-masing. Jadi, anak-anak disuruh untuk tetap menghargai keyakinan agama lain, menghormati keyakinan agama lain. Jadi, dalam surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang sikap saling menghormati dan menghargai. Umat Islam harus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati terhadap umat agama lain. Sikap toleransi kepada umat agama lain sebatas bidang muamalah, ya, bidang muamalah. Contohnya, gotong royong memperbaiki jalan atau melakukan transaksi jual beli. Dalam ayat Al-Quran yang mengajarkan sikap toleransi dan menghormati, yaitu pada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Anak-anak, surah Al-Kafirun itu mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, surah Al-Kafirun itu mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun ini tergolong surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamakan Al-Kafirun mempunyai arti orang-orang kafir, dan Al-Kafirun ini diambil dari ayat pertama. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membaca Quran Surah Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah SWT yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tata cara memulai membaca Al-Quran yaitu dengan membaca isti'azah dan basmalah. Apa itu isti'azah? Isti'azah adalah bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bacaan isti'azah. Kemudian membaca basmalah. Basmalah pasti kalian sudah tahu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tata cara yang pertama adalah ketika anak-anak mau membaca Al-Quran, mendahului dengan membaca isti'azah dan basmalah. Diingat ya. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran Surah Al-Kafirun berikut ini. Yang pertama, anak-anak harus memperhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah. Fathah dibaca A, kasroh dibaca I, dhammah dibaca U. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tanda baca tanwin. Ada fathah tanwin yang dibaca an, kasroh tanwin dibaca in,
Dhammah tanwin dibaca un. Kemudian tanda baca sukun atau tanda mati, dan tanda baca tasydid dibaca double atau rangkap. Itu ada contohnya. Abidum ma, ya, dibaca double atau rangkap. Kemudian yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Dan membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Lafal dan makhraj yang benar. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kemudian yang keempat, mencermati cara pengucapan bapak atau ibu dalam melafalkan ayat-ayat Quran surah Al-Kafirun. Jadi, kalau anak-anak belajar dengan bapak ibu guru, berarti anak-anak harus mencermati, memperhatikan apa yang dilafalkan bapak ibu guru. Ya, cara bacanya, makhrajnya harus diperhatikan. Ketika anak-anak belajar di rumah bersama orang tuanya yang alhamdulillah pintar membaca Al-Quran, anak juga harus mencermati apa yang dilafalkan, apa yang diucapkan, khususnya pada surah Al-Kafirun. Yang kelima, bacalah surah Al-Kafirun ini dengan tartil, dengan jelas, tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Kemudian bacalah berulang-ulang sampai lancar. Membaca berulang-ulang agar lancar. Kemudian yang ketujuh, bacalah penggalan kalimat dalam ayat Quran surah Al-Kafirun di bawah ini. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Dengan Pak Guru kita belajar membaca Quran surah Al-Kafirun. Siap ya anak-anak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Coba diperhatikan. Di situ ada lafal qul. Qul itu berarti anak-anak membacanya tidak boleh ditahan. Harus jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Lafal ya itu dibaca 5 ketukan atau 2,5 alif. Karena itu bacaan mad wajib mutasil. Kemudian lafal kafirun, ya kan? K-nya itu dibaca 2 ketukan atau 1 alif. Kemudian run itu dibaca 3 ketukan sampai dengan 5 ketukan. Karena dibaca mad arid. Kita masuk ke ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ya, la-nya itu dibaca 5 ketukan. Itu juga dibaca panjang. Tapi hukumnya, hukum tajwidnya beda. Kalau ya ayyuha itu mad wajib mutasil, kalau la itu mad jaiz munfasil. Kemudian ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, kenapa dibaca bud? Ya, dipantulkan karena huruf dal itu adalah huruf qalqalah. Temannya dal ada qaf, ada ba, ada jim, ada to, ya. Coba diperhatikan, di situ ada 5 ketukan pada lafal la, kemudian ada 2 ketukan pada lafal a, ya kan? A itu dibaca mad tabi'i, bacaannya adalah 2 ketukan atau 1 alif. Kemudian du itu juga 2 ketukan. Ma'abud itu sama, 5 ketukan seperti bacaan la. Paham ya anak-anak ya? Kemudian masuk ayat keempat. Wala ana abidum ma abattum. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Sama seperti ayat yang ketiga bacaannya. Ya. Antum itu dibaca dengung, dibaca ikhfa. Ya, tidak boleh dibaca jelas, tidak boleh dibaca seperti ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Tidak boleh, harus didengungkan, ditahan. Antum, ya kan? Kemudian lafal yang terakhir, ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Dibaca jelas, ya kan? Kum dinukum, dibaca jelas semuanya. Anak-anak, mari kita ulangi bersama-sama. Kita awali dengan membaca ta'awudz ya anak-anak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini anak-anak sudah belajar bersama dengan Pak Guru membaca surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Mudah-mudahan anak bisa membaca dengan baik dan benar, lancar, dan anak-anak juga bisa menghafalkannya. Anak-anak, setelah mempelajari dan membaca Quran surah Al-Kafirun, sikap kebiasaan kalian adalah selalu membaca Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil itu dengan benar, dengan tidak tergesa-gesa, khususnya pada pelajaran yang pertama ini, yaitu membaca Quran surah Al-Kafirun. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.